Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai apa itu mitokondria. Jadi, mitokondria juga disebut sebagai the powerhouse of cell. Hal ini dikarenakan mitokondria itu sebagai penghasil dari energi yang ada pada sel. Apa sih mitokondria itu? Nah, mitokondria merupakan organel semi-otonom yang menghasilkan energi melalui pernapasan sel. Jadi, mitokondria ini akan banyak ditemui di sel-sel yang banyak melakukan aktivitas metabolik dan sel-sel yang membutuhkan energi atau ATP. Contoh beberapa sel yang banyak terdapat mitokondrianya yaitu sel jantung, sel otot, dan sel hati. Nah, mitokondria ini sendiri selain sebagai penghasil energi juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya sebagai metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostatis kalsium, dan transduksi sinyal seluler. Adapun struktur dari mitokondria sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada membran luar, yaitu terdiri dari 60% protein dan 40% lipid. Membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil. Nah, di membran luar juga terdapat enzim, yaitu enzim yang berguna untuk biosintesis lipid dan transportasi lipid. Yang kedua yaitu membran dalam. Membran ini terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat pembentukannya ATP dan terdapat lipatan yang disebut krista. Apa sih krista itu? Krista merupakan lipatan-lipatan dari membran dalam mitokondria yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan dalam menghasilkan ATP. Nah, krista ini juga dapat berubah bentuk. Krista akan berubah bentuk sesuai dengan kegiatan yang dialami oleh P. Krista juga dapat berubah bentuk sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh sel. Saat sel sedang beristirahat, permukaan krista tidak akan membentuk lipatan sebanyak saat sel sedang beraktivitas atau sedang bekerja. Jadi, krista ini bentuknya juga menyesuaikan sel sesuai dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh sel. Dan struktur yang terakhir yaitu matriks. Matriks ini merupakan cairan yang mengisi bagian dalam mitokondria. Matriks ini juga berisi beberapa komponen. Yang pertama yaitu molekul DNA mitokondria. Molekul DNA ini sendiri berbentuk sirkuler atau melingkar. Yang kedua ada ribosom. Ribosom di sini berguna untuk mensintesis protein yang nantinya akan dibutuhkan mitokondria dalam melakukan metabolismenya. Yang ketiga adalah granula atau berupa ion-ion. Yang keempat yaitu enzim. Dan di dalam matriks ini juga terdapat enzim-enzim oksidasi. Nah, berikut ini merupakan gambaran jelasnya mengenai struktur dari mitokondria. Yang paling luar yaitu membran luar mitokondria yang terdiri dari 60% protein dan 40% lipid, di mana di membran ini merupakan membran permeabel terhadap molekul-molekul kecil, sehingga terdapat pori-pori kecil di membran luarnya dan juga terdapat enzim. Lalu ada membran dalam mitokondria yang seperti ini, yang terdiri dari 20% lipid dan 80% protein, di mana di dalam membran ini juga merupakan tempat pembentukan ATP, dan di dalam membran ini juga terdapat lipatan-lipatan yang bentuknya seperti lamelar dan tubular. Lipatan inilah yang dinamakan dengan krista. Krista ini berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan dalam menghasilkan ATP tadi. Nah, krista ini juga dapat berubah-ubah bentuknya sesuai dengan aktivitas yang sedang dilakukan oleh sel. Semakin bentuk krista mengkerut, berarti sel sedang berada dalam keadaan aktif. Sedangkan jika lekukannya tidak terlalu banyak, itu menandakan bahwa sel sedang tidak berada dalam kondisi aktif. Lalu yang terakhir ada matriks. Matriks yang di sini merupakan cairan yang tidak terlalu cair yang mengisi bagian dalam mitokondria.
Isi dari matriks ini yang pertama yaitu molekul DNA mitokondria, yaitu DNA sirkuler atau DNA yang bentuknya melingkar. Yang kedua ada ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein yang dibutuhkan oleh mitokondria. Yang ketiga ada granula, yaitu ion-ion yang juga membantu dalam proses metabolik mitokondria. Dan ada juga enzim-enzim yang membantu proses di mitokondria. Juga ada ATP sintase sebagai tempat transport keluar masuknya ion-ion di dalam mitokondria, atau juga merupakan tempat pertukaran ion-ion di dalam mitokondria ini sendiri. Nah, di dalam mitokondria sendiri juga terdapat metabolic pathway yang terdiri dari dua proses. Yang pertama, pemecahan molekul protein makanan. Jadi, molekul makanan yang telah dipecah menjadi makromolekul sederhana akan diproses di mitokondria dengan menggunakan enzim pencernaan. Lalu, makromolekul tadi akan diubah menjadi asetil koenzim A yang kemudian akan diuraikan kembali menjadi pirufat, lalu dibentuk menjadi sitoplasma atau seperti bentuk cairan yang akan ditransfer atau didistribusikan ke mitokondria untuk dibentuk menjadi ATP dan NADH. Nah, di dalam pemecahan molekul protein makanan ini sendiri juga terdapat proses oksidasi dari asetil koenzim A menjadi molekul H2O dan O2 yang akan menghasilkan ATP. Nah, metabolic pathway kedua yaitu respirasi sel. Mitokondria juga melakukan pernapasan sel melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Nah, empat tahapan ini sendiri nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di video berikutnya. Nah, apa sih komposisi dari komponen-komponen pembentuk mitokondria sendiri? Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai struktur dari pembentuk mitokondria. Nah, mitokondria itu sendiri juga mempunyai komposisi kimia dari setiap komponen pembentukannya, di mana membran dalam dari mitokondria itu sendiri kaya akan protein. Nah, protein ini sendiri jumlahnya sekitar 80% pada membran dalamnya. Yang kedua, membran luarnya kaya akan fosfolipid sekitar 2-3 kali lipat. Yang ketiga, terdapat protein di selaput mitokondria atau yaitu di krista mitokondria. Nah, protein tersebut sendiri terdiri dari protein terlarut dan protein tidak terlarut. Nah, protein terlarut sendiri terdapat di matriks dan protein periferal di membran. Sebagai contohnya tadi yaitu ATP sintase yang berfungsi sebagai transport keluar masuknya ion-ion di membran mitokondria. Yang kedua yaitu protein tidak terlarut, di mana protein ini merupakan penyusun bagian dalam dari integral membran mitokondria. Lalu kita akan lanjut ke kompartemensi enzim mitokondria. Nah, di mitokondria ini sendiri tentunya terdapat banyak sekali enzim untuk membantu proses metaboliknya. Enzim-enzim tersebut juga terdapat dalam setiap struktur yang ada di mitokondria. Yang pertama, membran luar, terdiri dari enzim monoamin oksidase, tiokinase asam lemak, kinorenin hidroksilase, dan sitokrom C reduktase. Yang kedua, di ruang antarmembrannya terdiri dari enzim adeninat kinase, nukleosida difosfokinase. Membran dalamnya terdiri dari enzim-enzim yang berguna untuk respirasi sel mitokondria. Beberapa contoh di antaranya yaitu enzim dehidrogenase suksinat, dehidrogenase asam keto, dehidrogenase hidrobutirat, dan transferase asam lemak. Dan pada struktur matriksnya sendiri terdapat beberapa enzim kompleks yang membantu dalam proses siklus Krebs, yaitu antara lain dehidrogenase pirufat, dehidrogenase isositrat, sintetase sitrat,
fumerase dehidrogenase malat, akonitase dehidrogenase glutamat, enzim oksidasi asam lemak. Nah, sebenarnya di dalam mitokondria ini sendiri terdapat kurang lebih 120 enzim. Nah, dan 30% diantaranya merupakan enzim oksidoreduktase, 10%-nya enzim ligase, dan 9%-nya enzim hidrolase, dan enzim-enzim lainnya yang namanya tidak diketahui. Merupakan beberapa hipotesis mengenai mitokondria. Yang pertama, mitokondria merupakan evolusi dari sel proteobakteria. Nah, mitokondria ini dikatakan seperti ini karena mitokondria diyakini merupakan hasil evolusi dari sel alpha proteobakteria protista yang bersimbiosis dengan sel eukariot yang membentuk mitokondria. Selanjutnya, bentuknya menyerupai bakteri serta cara reproduksinya juga menyerupai cara reproduksi bakteri, yaitu dengan membelah diri. Nah, mitokondria ini sendiri akan membelah diri atau akan mereplikasi dirinya saat mitokondria sudah terlalu besar, sehingga mitokondria ini akan melakukan pemecahan. Nah, pemecahan di sini maksudnya yaitu pemisahan dirinya atau mereplikasi dirinya sehingga ukurannya menjadi lebih proporsional. Nah, yang ketiga, rRNA-nya mirip dengan bakteri. Nah, dikatakan bahwa ribosom RNA-nya sangat mirip dengan ribosom yang ada pada bakteri. Dan yang terakhir yaitu DNA-nya sirkuler seperti bakteri. Baiklah, sekian mengenai mitokondria. Video selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana respirasi sel yang dilakukan di mitokondria itu sendiri. Glikolisis merupakan proses pengubahan glukosa menjadi dua molekul asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Saya akan menjelaskan tahap-tahap dari proses glikolisis. Pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase, yang mana tahap ini memerlukan ATP. Tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam fraksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Tahap keempat, fruktosa 1,6-bifosfat yang memiliki 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang 3 atom C dan dihidroksiaseton fosfat 3 atom C. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim adolase. Tahap kelima, suatu molekul dihidroksiaseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Tahap keenam, gliseraldehid 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat oleh enzim triosa fosfat dehidrogenase. Dari reaksi ini terbentuk NADH. Tahap yang ketujuh, 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Tahap yang ke-8, 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Tahap yang ke-9, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. Tahap yang ke-10, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Hasil akhir dari proses glikolisis yaitu dihasilkannya 2 molekul asam pirufat, 2 ATP, dan juga 2 NADH.
sini kita akan menjelaskan mengenai dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini yaitu reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C2 buah, yaitu asetil koenzim A. Yang pertama, kita akan membahas tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini terjadi pada mitokondria. Mitokondria ini yaitu organel yang terdiri dari dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Dan juga ada yang disebut dengan matriks. Nah, di matriks inilah terjadinya dekarboksilasi oksidatif atau bisa juga disebut dengan DO. Nah, yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, yang menjadi bahan dasar dari dekarboksilasi oksidatif itu yaitu 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat ini akan menjadi 2 asetil koenzim A. Nah, pada proses pengubahannya itu membutuhkan enzim, yaitu koenzim A, asetil A. Nah, kemudian menghasilkan 2 NADH. NADH ini kesingkatan dari nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. NADH ini berasal dari 2 NAD+. NAD+ ini kesingkatan dari nikotinamida adenosin dinukleotida. Nah, dari proses ini menghasilkan 2 karbon dioksida atau 2 CO2. Nah, yang ketiga, kita akan membahas hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif tersebut. Yang pertama itu ada asetil koenzim A, lalu ada 2 NADH, yang ketiga ada 2 karbon dioksida. Nah, ini adalah bagian dari proses dekarboksilasi oksidatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fitria Ramadhani dengan NIM A1C41939. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang digunakan oleh organisme untuk menghasilkan energi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs, di mana DO menghasilkan asetil KOA. Asetil KOA terjadi perubahan menjadi asam sitrat, di mana asam sitrat ini adalah proses awal yang terjadi di siklus Krebs dan diubah menjadi asam cis-alkonitrat atau disebut isositrat. Di sini terjadi perubahannya menjadi asam ketoglutarat dengan bantuan NADH. Selanjutnya suksinat KOA, di mana NAD+ menerima elektron menjadi NADH+. Selanjutnya asam suksinat, di mana
GDP diubah menjadi GTP karena GTP ini dapat digunakan untuk membuat ATP. Selanjutnya asam fumarat akan diubah karena FAD akan menerima elektron dan menjadi FAD2. Selanjutnya asam malat. Asam malat ini terjadi NAD+ menjadi NADH+, dan terjadi asam oksalosetat dan kembali lagi menjadi asetil KOA, di mana membentuk asam sitrat. Baik, tadi ada proses terjadinya siklus Krebs. Sekian video dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses selanjutnya setelah siklus Krebs adalah rantai transport elektron, di mana ini merupakan siklus terakhir dari respirasi aerob. Transport elektron ini dikatakan sebagai proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Nah, transport elektron terjadi di dalam membran mitokondria. Yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses rantai transport elektron ini ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan juga Albert Lanier. Nah, tahapan rantai transport elektron yakni yang pertama yaitu ada NADH yang akan melepaskan elektron kepada kompleks protein 1. Nah, peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antarmembran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Yang kedua yaitu elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Nah, yang selanjutnya yaitu elektron akan diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Selanjutnya yang keempat yaitu elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Nah, yang kelima, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Selanjutnya yang keenam adalah elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen. Di mana molekul oksigen ini nantinya akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Lalu yang selanjutnya yaitu transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antarmembran. Nah, H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lalu yang terakhir yaitu lewatnya H+
pada ATP sintase akan memicu enzim membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses ini dinamakan chemiosmosis. Kesimpulannya adalah 1 NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sementara 1 FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP, yang dari rantai ini akan menghasilkan 36-38 ATP hasil berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan di tubuh sebagai sisa respirasi. Nah, ini merupakan bagian dari proses rantai transport elektron.